Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja taskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan daring ini, mudah-mudahan punya makna dan bermanfaat nantinya setelah mendengarkan daring ini yang kami sampaikan. Para catin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu secara berpasang-pasangan. Wa min ayatihi, kata Allah, sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti min ayatihi artinya min ba'di, sebahagian dari tanda kekuasaan Allah. Cukup banyak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan jagat raya ini, menciptakan ada siang, ada malam. Allah ciptakan planet-planet semuanya, air semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Di sini di ayat ini Allah menjelaskan salah satu sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan kita ini secara berpasang-pasangan dari siapa? Dari jenis kita sendiri, yaitu dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian dalam ayat lain Allah menjelaskan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dalam ayat lain Allah katakan, dalam satu jenis manusia Allah ciptakan Adam dan Hawa, kemudian dari Nabiullah Adam dan Siti Hawa lah maka lahirlah manusia miliaran di muka bumi ini. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, berbagai suku, berbagai agama, berbagai bangsa. Itu adalah untuk memperkokohkan saling ta'arafu, saling mengenal, memperkokohkan persatuan antar kita. Para setin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kemudian Allah menciptakan kita berpasang-pasangan? Untuk apa? Punya maksud dan tujuan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha, untuk kamu bisa hidup berdampingan. Setelah kita akad nikah nantinya, ijab qabul nantinya, inilah yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain, dengan binatang. Kita baru halal andai kata telah melakukan ijab qabul dan disaksikan oleh para saksi. Maka yang dulunya hubungan intim antara laki-laki dan perempuan haram hukumnya, setelah ijab kabul dan disaksikan oleh para saksi, maka sahlah yang dulu haram menjadi halal. Maka nggak ada istilah kalau KUA ini adalah menjadikan yang haram menjadi halal, karena ini yang mana adalah tugas daripada penghulu yang berada di KUA kecamatan. Para setin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita nanti hidup berdampingan, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, kemudian Allah jadikan di antara kita mawaddah, sifat kasih sayang. Maka kita sudah hidup bersama istri kita, kemudian kita saling kasih sayang, cinta sesama istri kita, warahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Sesungguhnya pada hal yang demikian itu terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala liqaumin yatafakkarun, bagi kaum-kaum yang mau berfikir. Catin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah satu tujuan dari perkawinan yang pertamanya adalah untuk menjadikan kita keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Menjadikan kita yaitu sakinah, tentram. Maka saling terbuka, saling mengenal sesama kita itu jauh lebih penting, jauh lebih bermakna. Dikala kita berumah tangga, kita antara istri dan suami saling terbuka. Dulu ada pendapatan, sekarang pendapatan kita beritahu kepada istri kita. Istri kita juga tahu. Kemudian pendapatan yang ada bagaimana dengan pendapatan yang ada ini bisa tercukupi kebutuhan rumah tangga. Terbuka semuanya. Semua istri pun tidak boleh menuntut di luar kemampuan suami. Tidak boleh dia seorang istri umpamanya suaminya mampu bawa pulang nafkah satu hari cuma 50.000, dia menuntut harus 200.000. Tidak. Dia harus baca dulu bagaimana kemampuan suaminya dalam mencari nafkah. Maka bagi seorang suami dalam mencari nafkah juga, dia harus mencari bahsun nafkah. Mencari nafkah harus halal. Dia tidak boleh bawa pulang nafkah yang dia cari itu dari hal yang cara memperolehnya haram, mencuri, mengambil milik orang lain, memperkaya dirinya, korupsi dan sebagainya. Kemudian dia bawa pulang ke rumah, ke anak istrinya. Istrinya makan, lalu dari itu terbentuklah sel darah janin dari benda yang haram tadi yang kita bawa pulang. Cara memperolehnya tidak baik. Maka kalau mau keturunan kita nantinya saleh dan salihah, dari awal pembentukan, yaitu dari awal proses sebelum menyusui, artinya nafkah yang dibawa pulang oleh suami, suami harus menjaga nafkahnya itu betul-betul diperoleh atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Para satin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu harapan tadi yaitu yang pertama adalah menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua apa? Tujuan dari perkawinan yaitu untuk menjaga apa? Menjaga keturunan kita. Maka kan Rasul juga menyuruh kita fankihul mar'a lil arba. Ada 4 landasan untuk kita memilih wanita. Yang pertama kita memilihnya limaliha, hartanya, punyalah harta sedikit. Dan kita ukur juga kemampuan kita. Walinasabiha, keturunannya. Kita lihat keturunannya. Ya, keturunan maknanya kita melihat keturunan dari ini artinya kita melihat, jangan sampai nanti kita melihat ada keturunan atau tidak baik dari segi nasab, artinya pemabuk, ada juga yang sakit kejiwaannya. Maka di sini juga ini bagi kita untuk memilihnya. Linasabiha, limaliha, linasamiha, nasabnya. Lalu Rasulullah SAW menyuruh kita lijamaliha, cantik. Yang mestilah yang kita cari ini ada cantik lah, ada wajahnya. Jangan sampai kita nanti sudah bawa istri lupa bawa pulang. Karena kenapa? Karena wajahnya yang menurut kita seukuran dengan kita. Jangan pula wajah kita Senin Kemis lalu kita kepingin juga istri yang artinya kita ukur latar belakang kita dulu, ukur kemampuan kita dulu, untuk ukur juga ini dulu, kemudian kita memilih istri ya seyogyanya yang baik istri kita, sehingga wajahnya juga baik, wajahnya cantik menurut kita. Yang keempat adalah lidiniha, yaitu agamanya. Agamanya ini kata Rasulullah ini yang paling penting.
Karena yang tiga ini sifat duniawi. Yang pertama, 5 liha harta ini bisa berubah. Hari ini kaya, esok akan jatuh miskin, akan jatuh papa. Kemudian linasabiha, belum tentu yang tadinya anak seorang ulama, seorang terpandang, sudah menikah dengan kita, belum tentu umpamanya bisa terpandang. Belum tentu, ini sifat duniawi. Kemudian lijamaliha, kemudian cantik wajahnya. Kalau perempuan, kalau sudah ada anak 1-2, dia akan berubah wajahnya. Tadi yang dulunya cantik, kemudian akan dengan umurnya bertambah usia, mesti akan juga berkurang. Maka daripada itu, kita ini selaku suami dan suami istri juga berhak untuk memilih apa? Memilih pasangan kita sesuai dengan tuntunan yang telah diarahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, jatin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tujuan perkawinan. Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili dalam fikih Imam Syafi'i itu ada 3. Beliau mengatakan yang pertama apa? Yang pertama, melestarikan keturunan kita. Kenapa kita harus menikah? Kemudian memilih istri kita. Karena menurut kita nantinya seorang perempuan ini cocok menjadi ibu daripada anak kita. Cocok menurut kita dari akhlaknya, dari agamanya, dari sisi ilmu pengetahuannya, dari sisi yang kelebihan yang dia miliki, bisa melengkapi kekurangan yang ada pada diri kita. Maka ini Profesor Dr. Wahb Az-Zuhaili menyebutkan melestarikan keturunan. Keturunan kita betul-betul sperma yang ada pada diri kita yang nantinya akan menjadi keturunan kita, itu kita simpan dalam tempat istri kita, yang istri kita itu yaitu merupakan madrasatul ula. Dia madrasah yang pertama dalam kandungan bimbingan anak kita nantinya. Yang kedua, apa? Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu menyalurkan libido yang berbahaya bila dikekang. Nafsu yang ada pada diri manusia. Semua manusia kepingin ini, kepingin itu. Nafsu, naluri insani yang Allah berikan pada kita. Seorang laki-laki suka pada perempuan, memang sunnatullahnya demikian. Seorang perempuan suka pada laki-laki, sunnatullahnya demikian. Tidak hanya kita catin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak hanya kita, tetapi binatang pun demikian. Coba lihat, kita perhatikan ayam jantan, mesti dia kejar ayam betina. Artinya dia tidak akan salah sasarannya. Ini jangan sampai ada orang yang salah, itu ada perempuan suka pada perempuan, laki-laki suka pada laki-laki. Kalau kita lihat alam saja, kita ambil 2 magnet, kita adukan positif dengan positif, maka akan terjadi itu tolak menolak. Kemudian kita ambil sisi magnet tadi, kita adukan positif dan negatif, maka akan terjadi tarik menarik. Maknanya di sini apa? Alam pun demikian Allah ciptakan. Jadi kita suka kepada perempuan, perempuan suka pada laki-laki, laki-laki suka pada perempuan, memang sunnatullahnya demikian. Yang tidak boleh apa? Ini yang harus kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal mengandung unsur maksiat sebelum terjadinya akad nikah. Ada hari ini dengan alasan ta'aruf, belum ada apa-apa, udah bonceng di belakang Honda, bawa dalam mobil, kemudian jalan-jalan dengan alasan ta'aruf. Ya, ini tidak dibenarkan. Islam tidak menganjurkan demikian. Maka apa yang terjadi? Ya, banyak hari ini nantinya akan terjadi apa? Setan akan masuk. Kalau ada 2 orang berlawan jenis duduk berdampingan, maka setan ada pihak ketiga. Maka yang tadinya awalnya tolak menolak akan terjadi tarik menarik.
Kenapa jadi tarik menarik? Yang namanya positif negatif pasti jadi tarik menarik. Hal ini akan halal dilakukan setelah ijab kabul, setelah nikah. Tapi hal ini yaitu pegang tangan, menyentuh barang-barang yang diharamkan, yaitu menyentuh kulit apa yang wanita, ya tetap haram kita lakukan selama sebelum ijab kabul. Setelah ijab kabul nantinya, maka sahlah dia selaku istri kita, dan juga tidak pegang tangan di depan umum atau apalah dilakukan, tidak juga. Itu tetap menjaga etika yang ada, yang berlaku dan sesuai tuntunan agama. Dia ya halal, tetapi ya di rumah atau di tempat-tempat di mana itu terjaga dari unsur fitnah. Demikian yang bisa kami sampaikan, punya makna, mudah-mudahan harapan kami punya makna dan bisa bermanfaat bagi catin semuanya. Kami akhiri dengan kafaratul majlis, kemuliaan dan kelebihan milik Allah, kekurangan datangnya dari kami pribadi. Demikian, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.